Pada pemirsa Klik TV dimanapun berada. Terima kasih. Kita berjumpa lagi saat ini di malam Sabtu, malam yang penuh syahdu. Kita berjumpa lagi terkait kita akan melakukan diskusi atau bedah buku terkait dengan relasi politik dan bisnis di Banten. Ini sangat menarik karena dalam waktu dekat ini kita akan menyaksikan kancah perpolitikan atau pesta politik pilkada yang diadakan secara serentak. Sebelum itu kita bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Yasin Muhammad yang saat ini menjadi sebagai narasumber kita di pembahasan tentang relasi politik dan bisnis di Banten. Bapak Yasin ini sebagai direktur dari LSIN yang berada di Tangerang atau di lembaga pendidikan di Tangerang ini, mungkin dia saya rasa sangat memahami terkait tentang perpolitikan atau yang ada di Banten saat ini. Kepada Bapak Yasin kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak UB Ahmad. Halo. Terima kasih Pak UB Ahmad atas waktu yang diberikan. Malam hari ini saya kebetulan diundang oleh Klik TV untuk diskusi terkait tema tentang kita karena orang Banten kita diajak ngobrol-ngobrol tentang gimana sih relasi politik kemudian kuasa di wilayah Banten itu sendiri. Tadi sempat disinggung oleh host kita ya, Pak Ubi Ahmad. Kita di Banten ini ada pemilu kada juga, setidaknya di beberapa daerah ya, ada di Serang mungkin, kabupaten ya, ada kemudian di Tangerang Selatan, ada juga di mana? Saya kira di Lebak juga ada pilkada, itu di Pandeglang saya lupa ya. Cilegon ya, Cilegon. Oke, Cilegon. Kita mulai dari mana ini ya? Ya, kita bisa memulai dari bagaimana sih perpolitikan di wilayah Banten ini. Kan mungkin sudah kita ketahui, sudah banyak kita ketahui bahwa perpolitikan di Banten ini menjadi percontohan, paling tidak percontohan yang baik tentang politik dinasti. Itu yang politik dinasti yang kayaknya saat ini masih bisa kita saksikan, ya, seperti dinasti dari antara ini kayaknya ada pertarungan antara dinasti nasional dengan dinasti yang ada di regional, seperti kayak dinastinya Pak Ma'ruf Amin yang saat ini anaknya mencalonkan sebagai wali kota atau yang ada di wakil wali kota di Tangerang Selatan. Terus kemudian masih ada ya sepupu dari atau anak dari masih ada hubungan kerabat dari Ratu Atut yang ada di regional. Kayaknya ini ada persaingan
dinasti nasional dan regional, mungkin seperti itu. Nah, silakan Bapak Yasin untuk mungkin ya kalau itu isu-isu nasional, isu-isu berita-berita nasional seperti itu, mungkin apakah itu bagaimana pandangan Bapak Yasin terhadap perpolitikan yang ada di Banten sebagai warga Banten sendiri? Oke, Silakan Bapak baik. Yasin. Kalau politik dinasti ini setiap pemilu kada selalu menjadi pembahasan ya. Baik dulu pada saat Airin maju, kemudian 2015 dan seterusnya selalu menjadi isu yang muncul pada saat pemilu kada. Bahkan sekarang juga mulai menggeliat lagi isu itu. Selalu itu menjadi isu yang muncul di publik tentang politik dinasti. Tapi sebelum kita masuk ke hal yang politik dinasti di Banten itu kan sebenarnya salah satu isu ya, salah satu isu yang sebenarnya kenapa sampai kemudian muncul politik dinasti yang ada di Banten. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa hasil riset ya, hasil penelitian, mungkin saya bisa sebut ini ada contoh bukunya ya, misalnya ini kelihatannya politik lokal di Indonesia. Ini ditulis oleh beberapa banyak penulis, tapi editornya ada Gary Van Kringen, kemudian Nordlot. Tapi ini untuk khusus wilayah Banten ini kebetulan penulisnya ini namanya Syarif Hidayat. Nah, dia menulis judul di sini di dalam risetnya itu dengan judul Shadow State. Nah, ini menarik kan? Shadow State, negara bayangan. Gimana itu shadow state, Pak Ubi? Nah, nanti kita ulas. Jadi shadow state itu kaitannya erat sekali yang namanya pemerintahan informal gitu ya. Jadi kalau di sebuah wilayah itu ada namanya pemerintahan formal dan kemudian ada pemerintahan informal. Nah, di sini disebut shadow state itu punya ciri kira-kira ada 4 di situ ya. Di mana shadow state itu hadir dan tumbuh subur sebagai akibat dari gimana fungsi-fungsi pemerintahan institusi formal itu menjadi lumpuh atau tidak berfungsi. Nah, itu salah satu ciri yang pertama. Nanti kita lihat apakah itu di Banten ada atau tidak. Kemudian praktek-praktek misalnya politik jangka pendek, kemudian dalam bentuk regulasi misalnya perda atau perbub, ya itu dilakukan dengan cara-cara kira-kira dalam rangka economic benefit lah, memanfaatkan jalan pendek melalui ya perda atau apa untuk memperoleh keuntungan gitu di luar bingkai regulasi formal, artinya gitu. Nah, melalui informal market mereka menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian melalui jalur itu pihak-pihak yang kita menyebutnya memperoleh benefit itu memanfaatkan betul sumber resources yang ada di sebuah daerah itu dalam rangka ya mendapatkan keuntungan lah kira-kira gitu. Nah, modusnya seperti apa? Kriteria ketiga di shadow state itu. Nah, itu ya dilakukan dengan cara ya mekanisme informal. Ya cukup dengan misalnya manipulasi kebijakan publik, misalnya kemudian menggunakan kepentingan-kepentingan individu. Dan di sana juga ada aktor-aktor yang terlibat dalam shadow state, misalnya ada beberapa politisi misalnya yang di situ juga menjadi aktor yang terlibat bagaimana menjadikan pemerintah itu lumpuh atau tidak berfungsi yang sebagaimana mestinya. Artinya yang seharusnya melakukan pembangunan untuk sebuah daerah, tapi faktanya pemerintah daerah itu hanya kalau bahasa kasarnya itu ya menguntungkan beberapa klan-klan tertentu, mungkin kita menyebutnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan shadow state. Nah, Syarif Hidayat di dalam penelitian ini mencoba membedah posisi Banten itu
dengan kacamata shadow state itu. Apakah itu ada di wilayah Banten? Nah, nanti kita akan bicara tentang politik dinasti, tapi sebelumnya kita coba bedah itu secara pelan-pelan. Nah, kalau bicara tentang Banten sendiri, dia menunjukkan di sini ada tulisan Kompas, itu dia menyebutkan tulisan cukup kritis dan berani pada saat itu. Ya, dia mengurai tentang bagaimana peran sebuah kelompok kira-kira organisasi informal di Banten yang sangat berpengaruh dan sangat dekat dengan kekuasaan. Bahkan pendirinya ini punya peran yang sangat penting ya, gitu kan. Mungkin salah satu pendirinya masih dalam konteks keluarga daripada Atut atau Hasan lah gitu. Kita menyebutnya tokoh itu disebut Hasan Sohib, tokoh Banten. Tapi kalau kita relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Banten ini memang cukup kental ya, cukup kental. Tapi tidak bisa juga lepas dari sejarah gitu. Kenapa? Dari sejak era misalnya Kesultanan Banten, pada saat era Belanda itu kan Kesultanan itu kayak dirobohkan gitu ya. Kemudian di era Soeharto dimasukkan dalam kelompok Jawa Barat sehingga menjadi karesidenan sendiri di Banten. Nah itu Banten itu secara posisi sangat tidak menguntungkan pada saat itu. Sumber resourcesnya tidak maksimal, kemudian secara pembangunan juga lambat. Nah otonomi daerah itulah yang kemudian dijadikan sebagai gerakan pemerintahan pasca Soeharto yang kalau Soeharto itu kan sentralisasi. Nah, semangat desentralisasi inilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok organisasi stakeholder yang ada di Banten untuk mendirikan Banten itu hingga akhirnya Banten berdiri tahun 2001. Nah, siapa yang berperan di sana? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Yang berperan mendirikan itu tokoh-tokoh penting di mana salah satunya ya Hasan Sohib itu yang saat ini ya kira-kira almarhum ini bagian dari keluarga Atut itu. Nah, yang unik di Banten ini kita menyebutnya peran jawara ini kalau di beberapa daerah ya mungkin Mas Yubi bisa cek antara ulama dengan jawara ini sering tidak connect ya, sering bertentangan dan sebagainya. Tapi di Banten ini tidak. Antara kelompok jawara dengan ulama itu bersatu. Memang ini dari sejarah kultur di Banten itu dari era Belanda itu dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sebagainya. Itu Kesultanan kemudian jawara sama ulama itu selalu bersatu. Bahkan sampai sekarang kalau Anda melihat konflik-konflik di Banten hampir kita jarang sekali menemui konflik antara pertentangan atau gesekan antara ulama dengan kelompok-kelompok jawara lah kira-kira seperti itu. Nah itu salah satu temuan yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat. Nah, ketika politik dinasti itu kapan itu muncul ya pada saat konsep pemerintahan model pasca reformasi ini kan bentuknya desentralisasi. Disinilah momentum yang dimanfaatkan oleh terutama kelompok-kelompok penyelenggara pemerintahan dengan jejaring informal secara informal mereka mengendalikan pemerintahan termasuk juga mengendalikan para politisi. Nah, kalau Mas Ubi bisa melihat sejarah di Banten itu dulu kan pertama didirikan itu salah satu tokoh pentingnya itu kan Pak Ali ya namanya. Nah, Pak Ali inilah sebenarnya yang salah satu tokoh Golkar. Kemudian dengan Pak Hasan Sahib dan tokoh-tokoh yang lain bersatu untuk menggolkan bagaimana supaya Banten ini berdiri. Ya, Pak Ali ini dulu anggota DPR RI dari Golkar. Tapi secara peta politik pada saat itu sebenarnya Pak Ali Yahya ini orang yang cukup berpengaruh. Nah, dari segi kekuatan politik memang pada saat itu cukup berimbang. 3 partai besar itu. Ada P3, kemudian PDIP dan Golkar.
kalau sekarang mungkin Mas Upi dan teman-teman melihat kok Golkar kuat sekali di Banten ya. Dulu tuh bukan Golkar sebenarnya. Dulu tuh yang nomor satu justru PDIP meskipun selisihnya nggak terlalu jauh. Tapi pendirian Banten ini kan salah satu aktor pentingnya Pak Ali Yahya orang Golkar. Apalagi kemudian gubernurnya juga periode pertama juga dari Golkar. Nah, di situ saya pikir Golkar punya impact yang sangat besar pada saat pemilu-pemilu kemudian hingga saat sekarang. Nah, relasi yang kita sebut dengan shadow state itu sebenarnya lebih kasarnya itu kita menyebutnya adanya praktek membuat pemerintahan itu menjadi lumpuh seperti itu. Dengan cara seperti apa? Jadi pemerintahan sebuah daerah itu dikendalikan oleh informal government atau pemerintahan informal. Ya, jadi pemerintahan dibikin lumpuh dengan cara seperti itu. Ditambah dengan informal ekonomi atau praktek-praktek yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu melakukan operasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan dengan cara ya itu tadi melalui informal government atau pemerintahan non formal. Nah, dengan merebut kekuasaan di tingkat pemerintahan, kemudian pemerintahan itu dilumpuhkan. Ya kalau pimpinannya kan di bawah kontrol, kemudian sehingga segala keputusan dan sebagainya harus di bawah kendali pihak informal government atau itu dengan sendirinya kan pemerintah tidak berfungsi, ya kan? Kalau sudah tidak berfungsi, kekuasaan ekonomi, sumber resources dan sebagainya sangat mudah untuk dikendalikan, termasuk penyelenggara negaranya dan praktek KKN dan sebagainya juga sangat lebih saya kira nggak menjadi tidak rumit gitu loh, karena sudah semuanya di bawah kontrol ya, baik eksekutif, legislatif maupun ya kira-kira kalau semua di bawah kontrol kan sangat mudah sekali itu untuk dikendalikan. Nah praktek seperti ini shadow state kemudian informal ekonomi ini sebenarnya banyak terjadi di negara-negara India, di wilayah-wilayah sana itu praktek menjadikan sebuah wilayah menjadi shadow state itu cukup kuat sekali. Itu sebagaimana dikatakan oleh Hans White ya, dia melakukan riset di India itu menemukan bagaimana pola-pola itu dilakukan. Dan kalau di Banten itu, kalau tadi kita nyebut ada informal government, kemudian ada informal ekonomi. Kalau informal ekonomi itu polanya seperti apa? Polanya ya para pengusaha itu kemudian membuat sebuah strategi, sebuah praktek bisnis di mana sifatnya perusahaan-perusahaan itu kadangkala menjadi sebuah perusahaan yang sifatnya individu ya. Bahkan dia terbebas dari urusan-urusan pajak, kemudian dia juga tidak terbentur oleh regulasi dan sebagainya. Nah, yang menarik dari hasil risetnya si Syarif tadi itu justru dia membedah shadow state di wilayah Banten itu dan dia menemukan adanya praktek-praktek premanisme. Nah, kira-kira itu secara detail itu nanti kita bisa terangkan gimana sih cara praktek premanisme proyek, dia menyebutnya seperti itu. Jadi sumber resources yang ada di Banten ini banyak digunakan untuk dalam rangka memperkaya yaitu para pengendali informal government atau pengendali shadow state itu dan para pengendali informal ekonomi. Nah itu kalau di analisis tajamnya si Syarif itu mengatakan ini salah satu dampak buruk sebenarnya atau salah satu, tapi dia juga tidak yakin betul bahwa ini impact daripada praktek-praktek demokrasi pasca Orde Baru. Praktek-praktek model-model sebuah wilayah di mana menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi.
Ternyata dengan praktek otonomi itu yang dulu sudah ada para aktor-aktor pengendali pemerintahan daerah, kemudian penguasa sumber resources dan sebagainya itu malah semakin masif itu di beberapa daerah. Dan itu juga tidak hanya terjadi di wilayah sini ya, di Sulawesi juga kalau UB bisa riset, Anda dengan sangat mudah bisa menemui. Kemudian di Aceh misalnya, atau di Kalimantan Selatan, nah, itu banyak sekali sumber resource itu dikuasai menggunakan cara-cara yang seperti itu. Jadi dia mengendalikan pemerintah melalui informal governance. Mungkin dia tidak jadi penguasa, tapi dia mampu mengendalikan kekuasaan secara informal, gitu. Termasuk mengendalikan bisnis juga secara informal. Gitu. Nah, politik dinasti seperti apa yang ditanyakan Bang Ube? Ya, politik dinasti itu bagian kecil daripada praktek shadow state itu sebenarnya. Dinasti itu kan ya dia mengangkat saudaranya, mengangkat ini, mengangkat keluarganya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Nah, itu kan bagian dari operasi untuk mengendalikan pemerintahan informal. Kira-kira seperti itu, Pak Ubi, pengantar diskusi kita. Terima kasih. Menarik sekali, bisa. Jadi sejarah panjang yang sudah maksudnya adanya politik politik dinasti itu sebelumnya sudah ada, maksudnya seakan-akan sudah dirancang begitu ya. Itu sebagian dari pseudo state yang kata Pak Yasin tadi. Ya perlu kalau pseudo state apakah saat ini masih, kan kita melihat bahwa orang-orang, maksudnya masyarakat sudah tahu tentang dunia perpolitikan, atau banyak yang sudah melek terkait pemilihan dan sebagainya. Apakah itu mempengaruhi terhadap pseudo state yang Bapak Yasin sebutkan tadi? Ini kan maksudnya lingkar besar yang melingkupi, maksudnya yang ada di wilayah Banten atau mungkin di daerah-daerah lain seperti Sulawesi yang Bapak sebutkan tadi. Namun dengan masyarakat yang semakin cerdas ini, apakah itu masih bisa, maksudnya saat ini masih berjalan atau bagaimana Pak Yasin? Oke. Jadi kuncinya itu adalah praktek shadow state ini adalah melumpuhkan, Mas Ube ya. Jadi pemerintahan itu dibikin lumpuh sehingga tidak berfungsi sama sekali. Dengan dilumpuhkannya pemerintahan, maka akses terhadap kekuasaan, akses sumber resources itu mudah sekali untuk dikontrol dan dikendalikan, dan dia dengan sangat mudah bisa memanfaatkan itu baik untuk bisnisnya maupun untuk ya kira-kira membangun kerajaan lah, kita nyebutnya seperti itu bahasa kasarnya ya, tapi sebenarnya sekarang bukan kerajaan gitu. Nah, dengan SDM kemudian dengan keterbukaan informasi, dengan makin kira-kira masyarakat juga sudah mulai banyak tahu, makin update juga, makin tahu praktek-praktek korupsi, bahkan juga ada KPK dan sebagainya, kan itu juga tentunya publik tahu dong bahwa telah terjadi praktek pelumpuhan pemerintahan. Nah, itu jadi pertanyaan yang menarik gitu. Nah, apakah masyarakat tahu atau tidak? Saya pikir masyarakat tahu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek shadow state ini itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok
relasi antara penguasa dengan pengusaha. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Penguasa ini kan bisa terjadi ada penguasa formal, penguasa informal, bahkan juga ada praktek-praktek menggunakan jalur-jalur premanisme misalnya. Misalnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Sangat potensial itu para aktor-aktor itu juga menggunakan misalnya praktek-praktek cara-cara bagaimana supaya kepala daerah ini dimenangkan. Eh, Sangat mungkin misalnya terjadi praktek politik uang, kemudian segala hal itu menjadi wajar itu untuk dilakukan bagi para aktor-aktor stakeholder penting itu. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya bagaimana kita supaya pemerintahan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi supaya tidak dilumpuhkan oleh mereka. Kalau OB melihat justru itu sudah mengakar dan hampir sangat sulit sekali untuk mengurai gitu loh. Nah, kita menyebut untuk ini dari mana ini mengurainya kan gitu kan. Nah, kalau menurut analisa di riset ini memang ini ada kesalahan model kebijakan dari pusat gitu. Ini impact daripada kebijakan model namanya otonomi daerah atau desentralisasi itu. Dan ini dampak buruknya dan tentu sudah dirasakan hampir sekitar 20 tahun raja-raja kecil itu sangat berkuasa. Nah, betul dan itu kalau OB di daerah-daerah itu bisa cek sendiri bagaimana teman-teman para penguasa itu sangat mengendalikan kekuasaan itu. Nah, dengan adanya otonomi daerah itu kan anggaran di pusat itu kan hanya ditransfer saja. Artinya penggunaannya seperti apa, bahkan pusat hanya dapat laporan kasar kan. Nah, itu jadi celah bagi mereka untuk melakukan praktek-praktek pengambilan anggaran pusat kemudian dijadikan praktek korupsi sebenarnya itu. Nah, itu salah satu kajian politik dinasti sempat menemukan seperti itu. Praktek politik dinasti itu untuk menyuburkan korupsi sebenarnya dengan memanfaatkan regulasi, yaitu berupa otonomi daerah. Nah, sebenarnya itu sudah banyak mendapatkan kritik kemudian analisis dari para pakar dan ada yang mengusulkan agar ini kalau diurai hanya sebagian-sebagian sulit sekali untuk membuat daerah itu menjadi pemerintahannya sehat kemudian rakyatnya sejahtera itu agak berat. Maka satu-satunya ada yang mengusulkan adalah ya peran daripada otonomi daerah itu mulai dikurangi gitu, terutama mencegah praktek-praktek korupsi. Nah, kalau UB melihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya dimunculkan itu seperti perizinan, kemudian diambil alih oleh pusat, kemudian Kemendagri sudah mengaturkan bahwa laporan penyerapan itu harus dilaporkan kepada pusat secara detail. Gitu. Kalau dulu kan hanya dilaporkan di tingkat gubernur atau wali kota selesai kan itu. Sekarang tidak bisa. Itu harus misalnya Anda belanja detail sekecil apapun harus sampai ke tingkat Kemendagri dan jika dicurigai maka bisa berpotensi menjadi temuan BPK. Nah, itu mungkin salah satu terobosan di pemerintahan sekarang untuk mengurangi praktek-praktek masifnya korupsi di beberapa daerah itu. Nah, kalau UB melihat KPK itu udah berapa ratus itu kepala daerah yang diambil ya karena adanya praktek itu sebenarnya. Meskipun tidak ada kita nyebut politik dinasti, tapi relasi penguasa dengan pengusaha itu sangat kuat. Sejak awal udah dirancang, sebagaimana terjadi di Banten misalnya kan, gubernurnya udah dirancang supaya dengan pembiayaan juga dibiayai oleh para aktor pengusahanya. Nah, secara otomatis kan pembiayaan itu kosnya kan lumayan, sehingga ya harus ada istilahnya kalau dalam bisnis break even point lah, kembali modal kira-kira gitu lah. Nah, ya macam-macam. Nanti kalau di Papua bentuknya seperti apa, berbeda lagi di Aceh juga berbeda. Untuk kasus Banten memang
kira-kira pelumpuhannya dengan model seperti itu ya. Jadi pemerintahan dilumpuhkan dengan diambil penguasa tertingginya, bahkan kalau bisa kuasa tertingginya itu adalah masih dalam konteks keluarganya, dan kemudian praktek informal bisnisnya ya seperti itu tadi. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kita sebutnya gelap lah, kemudian tidak tertib pajak dan sebagainya. Tapi tuduhan-tuduhan seperti ini dulu pernah dibantah oleh, kita nyebutnya Tuan Bagus ya, bahwa apa yang dicapai saat ini sebenarnya adalah kerja keras almarhum itu. Cuman apa yang muncul di permukaan itu hanya barisan kelompok sakit hati terhadap dirinya, sehingga ya mengungkap hal-hal yang sebenarnya ya susah juga dibuktikan karena itu seperti itu. Kira-kira gitu, Mas Ubed. Tapi kalau ini hasil riset ini kan berdasarkan temuan-temuan, ya pertanggungjawabannya ya saya pikir di metodologi ya. Nah, ini pisau analisis yang digunakan sudah sangat jelas. Dia menggunakan teori shadow state itu membedah bagaimana relasi antara penguasa dengan pengusaha di wilayah Banten. Nah, apakah hasil pemilu kada di Tangsel kemudian di Cilegon akan mengalami perubahan atau akan berdampak bagus, atau setidaknya mengurangi praktek-praktek pelumpuhan penguasa yang dilakukan oleh pemerintahan informal. Nah, kita lihat saja nanti ya. Ya, oke. Ya, kita lihat pemilu pilkada selanjutnya ke depan ini belum yang akan datang. Ya, menarik sekali pseudo state, dan itu seakan-akan jadi pemerintahan itu menjadi apa ya, hanya sebagai formalitas untuk melancarkan aliran ekonomi yang mereka bangun, begitu ya. Ya, mungkin oke, sangat jelas. Mungkin ada dari pemirsa atau clickers yang ingin menanyakan atau mengetahui lebih jauh terkait apa namanya politik atau politik dan bisnis di Banten. Atau ya ini karena waktunya nggak panjang, mungkin ada close statement dari Pak Yasin tentang apa namanya perpolitikan atau bisnis yang ada di Banten ini, perpolitikan dan perbisnisan. Ya, maksudnya ada kedua kaitan itu. Mungkin dari closing statement-nya Pak Yasin untuk mengakhiri dari pertemuan ini. Terima kasih Pak Ubi, ini sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol, kita mengulas hasil penelitiannya Pak Sarif ini. Nah, kapan-kapan kita ulas lagi temuan-temuan di wilayah lain ya. Ya, jadi gini, kenapa di Indonesia politik-politik lokal itu cenderung tidak muncul di permukaan, ya kan? Karena para pengamat politik, pengamat kebijakan itu terlalu fokus membahas yang nasional gitu. Ya, kenapa? Yang nasional itu menarik bagi mereka, gitu kan? Ketika misalnya Kalimantan bagaimana, Sulawesi bagaimana, kemudian Aceh bagaimana, kita jarang sekali orang berbicara itu dalam skala nasional. Bagi mereka itu seperti kayak nggak menarik gitu untuk jadi sebuah pembahasan. Padahal itu hasanah di Indonesia yang sangat menarik untuk kita bahas. Makanya jangan heran orang yang menggembur-gemburkan otonomi daerah dengan sudut pandang nasional justru kecolongan karena dia tidak melihat, ternyata ada praktek pelumpuhan penguasa melalui jalur penguasaan informal dan sebagainya. Nah, itu hasanah yang sangat kaya di Indonesia. Sayang sekali para peneliti, para pengamat politik jarang sekali membahas itu. Anda kalau lihat di stasiun TV dan di media-media mainstream itu jarang sekali mengulas politik lokal di Indonesia. Nah, justru menariknya ini malah orang
Indonesianis yang membahas politik lokal di Indonesia. Salah satu latar belakangnya ya itu bahwa di Indonesia itu ada khasanah yang penting untuk dikaji, tapi sedikit dilupakan atau diabaikan oleh para ilmuwan, para peneliti, para pengamat politik yang cenderung fokus di nasional ya, gitu ya. Nah itu poin pentingnya. Maka penting bagi kita untuk membahas politik-politik khasanah lokal di daerah-daerah. Yang kedua, kita harus melihat ulang kebijakan tentang desentralisasi. Nah, karena sudah 20 tahun itu dampaknya kelihatan, ada praktek korupsi, kemudian praktek itu makin subur, relasi penguasa dengan pengusaha juga sulit sekali untuk dipisahkan. Nah, ini yang bisa membelah problem ini ya harus ada aktor-aktor atau kebijakan berskala nasional. Kalau hanya mengandalkan lokal itu ya agak berat sekali karena sudah ada politik dinasti, penguasaan informal dikendalikan melalui pemerintah dikendalikan melalui penguasaan informal atau shadow state, dan bisnis juga dikontrol penuh. Jadi antara pengusaha dengan penguasa itu udah luar biasa. Satu-satunya cara memang harus kebijakan skala nasional. Kalau Orde Baru itu menggunakan sentralisasi ya kita lihat pasca reformasi ini akan seperti apa. Terutama kita harus pantau betul bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagian juga mengkaji tentang itu. Seperti perizinan yang dulunya harus dibayar di daerah itu sekarang menjadi tidak ada peran daerah sama sekali, itu bagian dari sentralisasi. Ya mungkin itu Pak Ube, kita sudah hampir 1 jam berdiskusi. Iya, terima kasih Bapak Yasin, terima kasih atas diskusinya, atas masukan dan ilmunya. Mungkin kalau ada clickers yang ingin menanyakan atau komentar, silahkan nanti di komentar di bawah di Facebook atau di media sosial yang ada di clickers. Terima kasih Pak Yasin atas ilmunya. Mari kita akhiri acara diskusi ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam Bapak Yasin. Selamat Terima malam, kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama.